Tuhan punya rencana bagi kita, amin. Tuhan punya rencana bagi kita, dan rencana Tuhan bagi kita itu masing-masing unik, saudara. Rencana Tuhan bagi kita masing-masing unik. Tapi kadang kita bertanya di dalam diri kita punya pertanyaan di dalam diri kita, apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita? Walaupun mungkin kita telah berdoa dan kita telah mendapatkan tanda-tanda bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Kita telah mendengarkan khotbah bahwa kita telah berjalan di dalam rencana Tuhan. Tetapi pertanyaan tentang apa rencana Tuhan dalam hidup kita itu tetap masih datang. Dari sejak saya muda sampai sekarang saya bertumbuh dan saya menjadi dewasa, saya bertumbuh menjadi seorang ayah, seorang kakek. Ada pertanyaan yang muncul berkaitan dengan tujuan hidup. Dr. Myles Munroe bilang begini, saudara. Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa mengetahui tujuan. Itu tragedi terbesar, kata Dr. Myles Munroe. Dan sebenarnya apa rencana Tuhan? Apa tujuan Tuhan dalam hidup saya, bagi hidup saya? Sekalipun kita sudah memiliki rencana yang mapan dalam kehidupan ini, kita tetap masih bertanya, apakah pekerjaan saya sudah sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah hidup yang saya jalani saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan mari kita akan melihat, kita belajar bersama-sama berdasarkan firman Tuhan. Dan saya suka sekali dengan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kalau minggu lalu saya melihat Amsal 3 ayat 5 dan 6 dari segi yang berbeda. Dan pagi ini kita akan melihat Amsal 3 ayat 5 dan 6 dari segi yang lainnya. Mari kita lihat, belajar dari firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, bagaimana kita tahu, mengerti bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan? Apa tujuan Tuhan bagi hidup kita? Yang pertama, saudara, perlu kita pahami bahwa rencana Tuhan bagi hidup kita sudah selesai. Yang percaya katakan amin. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu sudah selesai. Saya jelaskan, saudara. Yesaya 64 ayat 8 berkata begini. Yesaya 64 ayat 8 berkata begini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Saudara, tidak ada seorang penjunan yang mengerjakan tanah liat, yang membentuk tanah liat sebelum dia tahu tujuan rencananya untuk tanah liat, untuk bentukannya itu. Sebelum dia membuat bejana dari tanah liat, dia sudah mengerti, mengetahui, dia sudah punya rencana final terhadap bejana. Terhadap bejana buatan tangannya. Kita adalah buatan tangan Allah. Dan sebelum Allah membentuk kita, Dia sudah punya tujuan final. Rencana final bagi hidup kita. Saudara sudah punya rancangan final. Saya sudah punya rancangan final. Tujuan finalnya sudah ada. Yeremia 1 ayat 5 berkata, Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima berkata begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Di dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16 berkata begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita sudah punya rancangan final. Apakah saudara percaya bahwa saudara sudah punya rancangan final? Yang percaya katakan amin. Tuhan punya rancangan final dalam hidup kita. Allah telah menyelesaikannya, baru Allah memulai. Saudara, kalau saudara mau memulai sesuatu, saudara sudah punya tujuan, baru saudara memulai. Ketika saudara melakukan perjalanan, saudara harus punya tujuan, tempat tujuan, baru saudara memulai perjalanan saudara. Itu bukan kebetulan saudara. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena Allah punya tujuan final dulu, baru dia memulai sesuatu. Dan kita harus percaya, taruh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam iman kita, keyakinan kita bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan final dalam hidup saya. Tujuan Tuhan dalam hidupku itu sudah final, fix. Makanya di dalam penciptaan, saudara, ketika Allah menciptakan dunia ini, di dalam Kejadian itu berulang-ulang dikatakan begini, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Petang dulu saudara. Hari kedua juga sama saudara, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari ketiga juga sama saudara, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hari keempat juga sama saudara, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Sampai hari ke-6 Tuhan lihat semuanya baik. Setelah Tuhan menyelesaikan segala sesuatu, Tuhan Allah berkata, sungguh amat baik. Kita punya rancangan Allah atas hidupmu, itu final. Dan rancangan Allah atas hidup kita, itu tidak pernah gagal. Yang percaya bilang amin. Rancangan Allah atas anak-anaknya, itu tidak pernah gagal. Ini menjadi penting. Kenapa penting? Karena banyak orang Kristen di dalam perjalanan mereka berhenti dan menyerah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka punya rancangan. Allah punya rancangan dalam hidup mereka sudah final. Dan rancangan Allah atas hidupmu tidak akan pernah gagal. Sudah ada saudara. Dan kita perlu mengimani ini. Banyak orang Kristen gagal dan kemudian menyerah. Brur, kenapa sudah beribadah? Banyak pergumulan kuat. Kenapa menyerah? Memang kita tidak diciptakan untuk itu. Jadi saya menyerah. Kenapa berhenti? Seolah-olah. Kenapa tidak lanjut? Kayaknya memang bukan di sini panggilan saya. Kenapa stop? Hampir berhasil. Kenapa stop? Karena memang mesti stop. Banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya karena dia tidak menyadari bahwa rancangan tujuan Tuhan atas hidupnya itu sudah fix, sudah final, sudah tersedia, sudah ada, dan rancangan Allah atas hidup kita tidak pernah gagal. Ada yang pernah berhenti, menyerah? Ini penguatan iman bagi kita saudara. Jangan menyerah. Karena di dalam kamusnya Allah itu tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata gagal. Makanya kalau saudara ikut seminar, saudara akan dikasih tahu satu kalimat yang bilang begini. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya belajar. Karena memang tidak ada kata gagal di dalam kamusnya Allah. Tidak pernah saudara. Sekalipun manusia menganggap kelalaian, tetapi tidak bagi Tuhan.
Kadang kita berpikir Tuhan lalai, Tuhan gagal menepati janjinya. Tetapi Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai. Sekalipun Ayub ragu dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya pasal 42 ayat 2, Ayub bilang begini saudara. Aku tahu Ayub bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada saudara. Tuhan punya plan A, plan B, plan C. Tidak ada saudara. Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Saudara percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu tidak akan gagal. Yang percaya bilang amin. Ini yang namanya preordained purpose. Di dalam Alkitab ada yang namanya preordained purpose. Tujuan hidup yang sudah Allah tetapkan bagi seseorang sebelum orang itu lahir dan bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan engkau punya tujuan ini. Anak-anak Allah punya tujuan ini. Dan kita perlu memahami, mengerti dan percaya bahwa rancangan Allah bagi kita tidak akan pernah gagal, dan rancangan Allah bagi kita adalah sempurna. Rancangan Allah bagi kamu sempurna. Makanya Alkitab bilang di dalam Amsal 3 ayat 5 tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena Allah punya rancangan dalam hidupmu sudah full, fix, sudah pasti, dan itu tidak akan pernah gagal. Yang perlu kita lakukan adalah percaya saja kepada Tuhan. Percaya saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, hidup bagaimana kita tahu tujuan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup bukan tentang kita menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Hidup bukan tentang kita menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Tetapi hidup adalah tentang Tuhan menggunakan hidup kita untuk tujuannya. Tuhan yang pakai kita untuk tujuannya Tuhan. Karena Dia punya rancangan tujuan dalam hidup kita sudah fix, sempurna dan tidak akan pernah gagal. Maka kita harus tahu bahwa Tuhan akan memakai kita untuk mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan membentuk kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bertanya di dalam hati kita, apakah kita mengakui Tuhan? Apakah kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai untuk mencapai tujuannya? Atau kita justru memakai hidup kita, memakai Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Tujuan yang kita tetapkan. Mempercayai Tuhan dan mengakui Tuhan itu dua hal yang berbeda saudara. Kita bisa percaya Tuhan tetapi belum tentu kita mengakui Tuhan. Di dalam perjalanan kita bisa percaya Tuhan tetapi juga di saat yang bersamaan kita bisa tidak mengakui Tuhan. Tuhan kita boleh ini. Tuhan ini kita pe jalan. Tuhan pe jalan, kita pe jalan. Percaya Tuhan, percaya. Berjalan dalam rancangan Tuhan, belum tentu. Mengakui Tuhan, belum tentu. Yesus saudara di Taman Getsemani. Yesus di Taman Getsemani itu adalah saat di mana Yesus mempercayai Bapa di sorga dan Yesus mengakui Bapa di sorga. Ketika Yesus berkata demikian, berdoa demikian, Bapa, sekiranya mungkin. Yesus percaya bahwa
Bapa di sorga sanggup melalukan cawan penderitaan. Tetapi Yesus kemudian melanjutkan doanya dengan perkataan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Apakah dalam hidup kita kehendak Tuhan yang kita izinkan terjadi atau kehendak kita yang mau jadi? Disinilah momen mengakui Tuhan, saudara. Mengakui Tuhan berarti mengakui kehendak Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan? Ataukah kita minta kita untuk kita atau untuk Tuhan? Bagaimana cara kita merespon keadaan kita yang terjadi? Apakah ketika kita mengalami masa kelam, respon kita seperti apa? Kalau respon kita berontak kepada Tuhan, Tuhan, bukankah saya telah mengusir setan demi namamu? Bukankah saya telah bernubuat demi namamu? Bukankah saya telah mengadakan banyak tanda dan mujizat demi namamu? Apakah ketika kita mengalami masa suram, mengalami lembah kekelaman, bagaimana respon kita? Apakah kita mempercayai Tuhan atau kita mempersalahkan Tuhan? Di situ momen mengakui Tuhan, saudara. Ketika kita diberkati Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita diberkati Tuhan dan kemudian kita bilang, memang katu ini Tuhan yang memberkati. Tetapi kalau kita tidak berusaha sekuat tenaga, ini mungkin tidak bisa begini. Apakah ketika kita diberkati, kita masih akan mengingat Tuhan. Kita berkata, Tuhan, berkat ini adalah milik Tuhan. Apakah di dalam hidup kita mengakui Tuhan? Hidup saya untuk Tuhan, bukan untuk saya. Itu mengakui Tuhan, saudara. Rasul Paulus berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bukan untuk Kristus lagi, saudara. Hidupnya adalah Kristus. Dia hidup untuk Kristus. Hidupnya ada untuk Kristus. Dia bekerja untuk Kristus. Dia berjalan untuk Kristus. Dia melayani untuk Kristus. Keluarganya untuk Kristus. Pekerjaannya untuk Kristus. Rasul Paulus hidup untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan kita. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita kadang bingung, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kata firman. Tapi dalam kehidupan kita sering bingung. Kita bilang, saya sudah ada pekerjaan ini. Tapi apakah pekerjaan saya ini sudah sesuai dengan tujuan Tuhan atau tidak? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah pekerjaan saya, apakah cita-cita saya, profesi saya ini Tuhan, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah sesuai dengan tujuan Tuhan atau belum? Atau bukan? Apakah saya sebagai guru, pekerjaan saya sebagai guru sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Apakah saya sebagai insinyur sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Apakah saya sebagai wirausaha sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Saudara, yang paling penting bukan soal Anda dokter, Anda pegawai, Anda PNS, Anda pendeta, Anda pekerja sosial, Anda pengusaha. Bukan soal itu, saudara. Tetapi apakah hidupmu itu untuk Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya. Makanya
Banyak orang berdoa dan kemudian mereka pindah kerja lagi. Saya mau bilang kepada yang pindah-pindah kerja, jangan pindah-pindah kerja. Kalau saudara bekerja, bekerja dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu tuh betul saudara. Karena kalau kita nggak percaya ayat ini dan kita tidak hidup untuk Tuhan, maka orang mau pindah-pindah. Kita pendeta, rupa jadi buka usaha lebih butuh, lebih untung no. Lebih banyak doi. Kalau nggak mau tujuannya mau jadi kaya, jadi pengusaha. Oh, jadi dosen lebih bagus no. Kenapa? Kalau dosen mengajar dan kemudian banyak ilmu yang jadi dosen juga kita. Jadi karyawan lebih bagus no. Biarpun bisnisnya tidak lancar, tiap minggu, tiap bulan tetap terima gaji. Jadi karyawan juga kita. Pindah-pindah kerja. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Dia tidak tahu bahwa hidupnya ada untuk memuliakan Tuhan. Hidupnya ada untuk Tuhan. Dan apa saja yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Waktu kemarin di Next Gen ada yang bertanya, bagaimana supaya kami punya pekerjaan itu bekerja dengan senang. Pekerjaannya senang. Kira-kira pertanyaan demikian. Bagaimana supaya kami sebagai karyawan itu bekerja dengan senang, nyaman, puas kerjanya, bahagia kerjanya. Tapi saya tahu dengan hikmat Tuhan, seorang narasumber bilang begini, mesti tahu bahwa namanya bekerja itu tidak ada yang senang. Susah bekerja, baru DP nama bekerja. Kalau bekerja memang berusaha. Bekerja. Kalau tidak mau susah, jangan kerja. Deng tidur-tidur susah. Deng makan-makan susah. Apalagi bekerja. Dan kemudian ditambahkan begini saudara. Yang paling penting, yang paling penting yang harus kita miliki adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulang-ulang kepada Yosua Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memang benar saudara. Saya dengar video dari seorang pebisnis dan kemudian dia bilang, semua orang yang berhasil itu punya tekad yang kuat. Harus punya tekad yang kuat untuk berhasil. Orang mesti punya tekad yang kuat untuk berhasil. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak peduli Anda jadi dokter, Anda jadi staf, Anda jadi OB. Itu bukan tentang tujuan Tuhan. Pastor Ramli jadi pendeta, diciptakan untuk menjadi pendeta. Si A diciptakan untuk menjadi OB. Si B diciptakan untuk berhasil kaya raya. Si C diciptakan untuk dia hidup sedang-sedang saja. Makanya cuma mau jadi pegawai. PNS. Karena untuk itu Tuhan ciptakan. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi seseorang untuk bekerja. Menjadi seorang pekerja dalam pengertian Anda punya profesi masing-masing. Tetapi yang Tuhan bilang di dalam Alkitab adalah kalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dengan demikian Tuhan akan dimuliakan di dalam hidupmu. Yang paling penting yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita, yang paling penting adalah bukan pada kata kita tahu atau tidak. Saya tahu panggilan Tuhan itu apa. Oh saya tidak tahu panggilan Tuhan apa pastor. Makanya saya minta doa supaya saya jadi tahu panggilan Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita jadi misionaris pastor. Tolong didoakan. Mungkin pastor Tuhan mau kita mau bekerja di luar negeri. Tolong didoakan. Mungkin itu kehendak Tuhan. Saudara bukan soal
kita tahu tujuan Tuhan atau kita tidak tahu. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah Anda mau atau Anda tidak mau? Itu pertanyaannya, saudara. Apakah kamu mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, mengakui Tuhan di dalam segala kehidupanmu, pekerjaanmu, usahamu, cita-citamu atau tidak? Itu paling penting, saudara. Karena rencana Tuhan bagi hidupmu hanya Tuhan yang tahu. Saudara perlu tahu, Alkitab bilang, rancangan Tuhan atas hidup kita yang tahu Tuhan. Dan karena Tuhan yang tahu, maka Tuhan pasti akan memberitahukan rancangannya kepada hidup kita. Tetapi rancangan yang Dia beritahukan kepada kita, itu bukanlah rancangan yang detail yang Tuhan kasih. Saya baca Alkitab, tidak ada rancangan Tuhan yang detail yang Tuhan kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan. Mulai dari Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Keluar dari Ur Kasdim, mau pi mana Tuhan? Nin tahu. Siapa yang mau jadi saya punya keturunan, siapa Tuhan? Abraham nin tahu. Saudara tahu kenapa Abraham bawa Lot? Karena dia tahu istrinya mandul. Sarah yang mandul. Jadi dia bawa anak ponakannya Lot. Mungkin melalui Lot. Setelah itu dia pakai Ismail. Mungkin melalui Ismail. Makanya tuh Abraham berdoa begini. Tuhan, sekiranya Ismail mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Tapi Tuhan bilang, dia akan kuberkati. Karena dia juga keturunanmu. Tetapi bukan melalui dia. Gak ada detail, saudara. Ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa, kamu akan kupilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana dibicara Tuhan? Yang tidak ada. Pergilah kepada bangsaku, kepada umatku. Nanti dia mau lempar apa kita Tuhan. Kita ingin tahu bicara Tuhan. Tuhan tidak memberikan instruksi detail. Kemudian Tuhan bilang sama Daud, kamu akan kududukan ke tahta Israel untuk selama-lamanya. Daud bilang, kapan Tuhan? Sekarang. So diurapi ini bros. So diurapi. Samuel lagi yang urapi. Bukan nabi kaleng-kaleng. Nabi Samuel. Belum. Kapan Tuhan? Masih dikejar juga Tuhan. Sama Saul. Habis dikejar sama Saul. Dihianati anak sendiri. Absalom. Mau bunuh dia pe papa. Mana itu janji Tuhan? Mana itu rencana Tuhan? Tidak detail, saudara. Yesus datang untuk keselamatan. Tidak detail, saudara. Yesus datang. Tidak langsung jadi dewasa. Yesus datang untuk membawa keselamatan. Tidak langsung jadi dewasa dan kemudian dia mati di atas kayu salib. Tidak ada, saudara. Dia harus datang ke dunia ini lahir dari seorang perawan. Dan kemudian dia bertumbuh dari kecil. Dari anak kecil sampai dia dewasa. Setiap rencana Tuhan ada yang namanya proses ketaatan. Ini bukan soal Anda tahu rencana Tuhan atau tidak tahu, tetapi soal Anda mau taat atau tidak, saudara. Kita mau taat kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Kita mau mengakui Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan penting. Karena semua rencana Tuhan itu pasti tergenapi. Tapi kalau saudara tidak taat, saudara hanya akan dibawa Tuhan berputar dulu di padang gurun 40 tahun. Ketika kita taat, maka rencana Tuhan atas hidup kita itu akan digenapi dengan segera.
Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupku sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita taat kepada rencana Tuhan, kepada proses Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang saya lakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk kehendakku, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita tinggal menunggu rencana Tuhan itu sampai, rencana Tuhan itu turun, rencana Tuhan itu digenapi, rencana Tuhan itu datang di dalam hidup kita. Sampai rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu tergenapi di dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Metro Church, ayo kita sama-sama berjalan dalam rencana Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Waktu kita melangkah, bekerja untuk besok, kita tahu kita berjalan dalam rencana Tuhan. Jangan kita tanya lagi, Tuhan, Mam, kita semua resign setahu ini. Kenapa? Bukan setahu Tuhan pe kehendak ini. Kenapa so? Kenapa bos marah-marah terus? Jangan aduh, seolah-olah kita bekerja. Bukan Tuhan perencana ini. Mungkin kita perlu bekerja di forest toh. Ditemani secangkir kopi. Mengerjakan pekerjaan dingin, angin sepoi-sepoi. Langsung masuk, ting. Saldo Anda bertambah 2 juta rupiah. Luar biasa. Ini rencana Tuhan. Kalau tidur jam 4 pagi, bangun setengah 5 kok buka usaha. Bukan setau rencana Tuhan. Rupa semua pusing-pusing ini. Belum tarik sampai di rencana Tuhan, so mati. Kenapa? Tiap pagi bangun cepat, tidur lat. Mungkin setau bukan rencana Tuhan. Ini bukan soal Anda tahu rencana Tuhan atau tidak. Anda tahu Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tapi kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Apapun pekerjaan kita. Haleluya.